Oke, unit Satria F150 Mas, punya jenengan sudah tak test drive dan tak amati untuk karakter awalnya. Intinya sudah tak test drive Mas untuk mengetahui karakter awal. Punya jenengan memang bermasalah di RPM 1600 Mas, sesuai video di awal tadi. Kemudian di RPM menengah juga mengalami kendala, dan RPM atas atau top speed punya jenengan ketika mencapai angka 10.500 itu RPM tertahan Mas. RPM-nya itu tertahan. Ada beberapa faktor Mas. Ada beberapa faktor, kemudian saya tadi menduga bahwa mungkin businya tidak sesuai peruntukannya, bisa saja. Kemudian nanti pengecekan di bagian cok busi Mas, kebanyakan kalau Satria Fu ya Mas, kalau berebet itu rekomendasi pasti disuruh nanti ganti cok busi lain sebagainya atau ganti busi. Tidak Mas, berebet itu kompleks. Berebet itu kompleks Mas, masalah berebet itu kompleks. Karena di bagian cok busi ini basah, juga bisa terjadi merebet karena di bagian bawah sini Mas ada reservoir atau pembuangan seperti air. Itu wajib berlubang. Ketika mengalami mampet, otomatis air akan tertampung di bagian dalam busi. Ketika air tertampung Mas, juga akan basah cok busi, bermasalah. Pengapian juga akan kendala. Kemudian Mas, merebetnya itu juga banyak faktor, misalkan dari karburasi punya jenengan. Ini Mas, ini tadi sudah tak bongkar, tetapi untuk bautnya memang seperti ini. Ini baut standar oke. Ini baut drat halus Mas. Baut drat halus oke, tetapi kalau ini Mas, ini terlalu jahat sebenarnya. Ini baut cun Mas, baut deck. Saya tidak tahu, intinya nanti tak ganti. Ini saya memberikan informasi apa adanya, ketika nanti tak ganti baut yang halus. Kalau tidak bisa ya ini terpaksa tak pasang lagi Mas. Intinya bukan dari saya yang memasang gitu, biar tidak ada dusta di antara konsumen sama mekanik ketika nanti dibongkar di bengkel lain. Kemudian Mas, tak analis dulu punya jenengan di bagian karburasinya, karena di RPM 1600 itu nahan punya jenengan. Yang wajib dianalisa yaitu di bagian karet vakum, kemudian skep dan jarum skep, karena di bagian karbu itu ada 4 fungsi kalau tidak salah. Yang pertama, lubang ini juga berfungsi, kemudian jarum skep itu sendiri, dan karet. Ada 4 fungsi berarti Mas, ada 4, jenengan harus paham. Nah, secara sederhana dulu Mas, skep kotor atau bermasalah ini juga bisa jadi penyebab RPM atas delay atau tertahan. Bisa dari skep ini yang kotor atau baret lain sebagainya. Kemudian jarum ini juga bisa berpengaruh Mas. Kemudian kalau dilihat dari kasat mata secara fisik, miring Mas, kayak wong stres. Seharusnya siku Mas, seharusnya siku seperti ini Mas. Nah, berhubung ini miring, nah ini juga bisa jadi pengaruh RPM menengah ke atas bermasalah. Ketika idle langsam, oke, ada toleransi. Ketika RPM menengah ke atas, ini juga bisa jadi penyebabnya Mas. Yang seharusnya siku seperti ini kok miring kayak kie. Kemudian di bagian jarumnya membaret Mas. Nah, baret Mas, luka Mas, ganti dah Mas. Oh, ndak usah Mas, ngirit. Terus pengecekan kelenturan karet vakumnya Mas, oke, ndak masalah. Untuk lubang juga masih standar Mas, tidak pernah diontran-ontran. Sebentar, oh sudah pernah diontran-ontran ini Mas, sudah pernah dibesarkan lubangnya. Tetapi mungkin untuk akselerasi, gas tengah, top speed masih utuh. Terus nanti pengecekan juga di bagian sirkulasi, khususnya di bagian membran diafragma. Wajib pengecekan di membran diafragma. Kalau di sini mengalami trouble, kebocoran udara, itu menyebabkan fungsi kevakuman akan mengalami nilai penurunan. Ketika ini mengalami nilai penurunan atau downgrade, otomatis terjadi trouble di RPM menengah dan ke atas, disebabkan dari sini Mas. Kemudian kadang terjadi gas nembak, bisa dari vakum diafragma, bisa dari
karetnya lentur, bocor, lain sebagainya. Kemudian o-ring kecilnya biasanya tidak terpasang karena terkoneksi dari atas ini mas, terkoneksi dari atas masuk ke sini, kemudian nanti disalurkan di bagian pilot jet atau main jetnya itu sendiri. Kemudian busini jenengan mas tak buka ya, feelingku mas, busini jenengan feelingku tidak memakai busi jenis motor ini mas. Nah feelingku ya mas, nah makanya mas buktikan bareng-bareng gitu loh. Ini tak lepas dulu mas, tak lepas dulu businya, nanti kita lihat apakah benar. Rata-rata biasanya Denso mas, nah biasanya rata-rata Denso mas, biasanya yang penting bus ini panjang, yo panjang, utak gue panjang biasanya. Walaupun sama panjang mas, beda jenis gitu loh mas. Punyamu panjang, yo beda jenis juga toh mas. Oke, tak buka dulu saudara. Tak skip baik. Bahan rasan-rasan tak skip sih daripada durasi ini panjang. Oke mas, setelah tak bongkar ternyata untuk businya memang saatnya atau waktunya mas. Bagian elektrodanya sudah habis. Ini waktunya penggantian. Tetapi untuk serinya mas, untuk serinya nah bisa dilihat ya mas, elektrodanya sudah mengalami penyusutan. Kemudian untuk tipenya NGK, mereknya NGK, tetapi untuk tipenya mas CR8E. CR8E itu untuk kode apa mas? Nah nanti tak bahas. Intinya busi ganti mas. Apakah hanya busi ganti dijamin sembuh RPM atasnya mas? Tidak menjamin. Intinya apa? Butuh atau perlu penyesuaian. Kalau dilihat dari hasil pembakaran mas, dilihat dari hasil pembakaran punya jenengan, kalau dilihat dari hasil pembakaran pada busi punya jenengan ini dikatakan mas belum mencapai titik sempurna, belum mencapai titik sempurna. Ini ada warna pucat. Nah di bagian ujung elektroda mas, di bagian ujung sini mas, nah ujung sini yang seharusnya warnanya itu mas merah bata baru bisa dikatakan pembakaran sempurna. Kalau ini mas indikasi kekurangan bahan bakar di RPM tertentu yang bisa menyebabkan warna busi seperti ini. Ini di bagian ujung elektroda, kemudian di bagian samping sini mas hitam. Bagian samping sini hitam, tetapi bukan hitam oli ini loh mas. Ini sisa dari pembakaran yang tidak sempurna. Kaitannya apa mas? Kaitannya dengan sistem atau settingan daripada karburator itu sendiri. Mulai dari settingan idle langsam atau settingan anginnya ini mas. Kemudian titik kevakuman yang ada pada bagian membran diafragma itu. Kemudian juga pada jarum skep dan skepnya itu sendiri. Ketika butterfly ini membuka misalkan penuh seperti ini, yang seharusnya skep itu terangkat ke atas, namun ketika tertahan otomatis terjadi kekurangan pasokan BBM, atau sebaliknya yang seharusnya jarum skep belum terangkat ke atas namun di bagian butterfly-nya ini sudah membuka secara penuh, otomatis udara yang masuk dari luar untuk pencampuran atau mixing bahan bakar. Nah terjadilah warna busi seperti ini mas. Jadinya intinya ya, karburator settingannya harus pas, kemudian komponennya juga harus dicek seperti diafragma, membrannya, kemudian jarum skepnya sama skepnya, stakaretnya, dan panjang pernya mas. Panjang per ini juga berpengaruh, elastisitas juga berpengaruh. Masalahnya apa? Ini sistem karburasi dengan tipe membran.
Berbeda dengan Supra mas, kalau Supra itu tarik gas ya skepnya naik sendiri, ini enggak mas. Ketika butterfly ini membuka, otomatis terjadi titik kevakuman di dalam ruang sini. Ketika terjadi kevakuman, otomatis skep ini mas terangkat ke atas oleh titik kevakuman yang ada di bagian sini itu. Nah makanya wajib dicek mulai dari membran, diafragma, lubangnya, lain sebagainya. Kemudian lubang kevakuman juga harus dicek. Itu berbeda dengan karbu Supra atau PE lainnya. Intinya karbu model skep ini mas, model vakum ya, itu paling istimewa. Kalau tatanannya atau settingannya pas itu paling istimewa mas. Dari mana titik kevakuman itu terjadi? Dari sini mas, dari sini masuk ke sini terjadi hisapan atau nilai kevakuman daripada tekanan udara itu sendiri yang bisa menyebabkan atau skep itu bekerja naik dan turun seiring dengan bukaan gas atau RPM. Nah jadi seperti itu cara kerja karburator model Satria Fu misalkan, atau Pit Karbu atau Vario Karbu dan sebagainya, Suzuki Thunder atau misalkan Yamaha Scorpio. Jadi seperti itu mas. Oke ya, ini tahap analis. Kemudian nanti di video kedua untuk tahap test drive hasilnya itu seperti apa, apakah mengalami perubahan atau bahkan mengalami downgrade atau semakin parah daripada sebelum dibongkar. Jadi seperti itu tahap analisnya.